Ada nggak Dewi Persik ganjen-ganjen sama laki-laki? Nggak ada. Yang penting kan ada Pak Johnson, kan aku berani pemirsa. Kalau nggak ada Pak Johnson aku nggak berani. Sampai akhirnya mantan gue bilang, tolong jangan ganggu gue sama keluarga lagi. Terus lo teriak-teriak tantrum karena lo marah. Terus lo ngancem mantan gue. Terus itu gue rekam juga pakai handycam loh. Punya rekamannya. Ternyata DP pernah jadi PLKON pelakor. Ada rekaman. Keluarin dong, aku mau denger suaraku, desahanku. Please tolong. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini kita masih ngebahas kasus yang lagi viral, yaitu tentang Dewi Persik. Waduh, ada apa sih sama Dewi Persik? Jadi ini kasus ini kayaknya makin melebar kemana-mana teman-teman. Walau kok makin seru gitu kasusnya ya. Jadi ini kita masih sempet-sempetnya nyinggung lagi Dewi Persik nyanyi ya. Aduh, karena si Dewi Persiknya tantrum nih. Jadi ini kita senang nih ya. Makanan gue nih ya. Oke, mari kita reaction bareng-bareng. Apa nih yang lagi viral? Dan jangan lupa juga untuk melakukan subscribe dan melakukan check out parfum ya. Kalau kalian pengen wangi ya, saya saranin nih. Wangi, kalian tinggal nyesuaiin aja aroma-aroma yang mana yang kalian suka, linknya ada di bawah ya. Tapi kalau kalian tanya kesukaan saya yang mana, ini Stella produknya di bawah 20.000 teman-teman ya. Alangkah murahnya. Dan saya suka setiap konten bakal saya semprotin gitu. Jadi cuma masuk ke ruangan ini aja buat rekaman doang, baru saya semprot gitu. Jadi lebih hemat gitu. Aromanya tahan lama ya. Oke, karena aromanya sudah wangi, mari kita mulai nge-reaction videonya. Let's go. Tapi ku tunggu dulu. Masih disindir lagi ya di sini. Ini kita masih nyindir lagi Dewi Persik guys. Ini kayaknya dia lagi di live sih, karena lagi di gift ya. Udah 3 kali yang saya buat konten dia nyindir lagi. Sebenarnya nggak hanya nih kita yang memperodikan, tapi banyak netizen. Salah satunya ini. Terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Wanna tell my friend about you. Gitu. Tapi ku tunggu dulu. Ini pret you. Alangkah baiknya kita diam dan nyimak saja, nggak usah sampai begitu. Kalau kita tidak senang, nggak usah ditonton dan di skip. Saat itu lebih baik mohon maaf sebelumnya. Tapi kan emang karena sebenarnya sih karena lucu ya. Terus respon Dewi Persik malah begitu ya. Netizen makin terpancing-pancing nih buat memparodikannya. Di komen Nikmir, kenapa marah ya? Udah jelas-jelas buktinya ini. Nikmir disenggol, dia aja yang santai. Ada lagi lanjut nih ya, komentar lagi netizen. Guys, video ini, yang ini udah liat EPP kalian belum guys? Udah. Ini. Mbak Dewi Persik. Komentar netizen bikin ngakak Kiki, kita review yuk. Ayo. Wantel mama. Apa lagi? Maaf DP, malam ini kamu harus pulang. Indonesian Idol. Jadi juri. Garam dan madu versi garam dan Royco. Enak banget pas bagian diemnya. Nggak nyanyi dong. Tapi BTW gitu-gitu kan Mbak Dewi artis udah lama ya, udah terkenal ya. Iya, multi talenta tau. Jangan salah loh. Tapi emang itu versinya Mbak Dewi karena emang suaranya tuh khas kan. Semua orang punya ciri khas masing-masing. Bener. Yang nggak dipungkiri, kita ambil posisi positifnya ya, Dewi Persik bisa menginfluence ya, membuat parodi banyak orang gitu. Termasuk sebel sih. Dewi Persik nyindir nih kita Mirjani, dia lupa sama jejak digitalnya seperti apa dulu. Walau apa nih? Lu cari sono dari TV A sampai TV Z, ada nggak Dewi Persik ganjen-ganjen sama laki-laki? Nggak ada. Nggak kayak jengger. Jauh. Yang penting kan ada Pak Johnson, kan aku berani pemirsa. Kalau nggak ada Pak Johnson aku nggak berani. Kok Johnson tersayang? Ya, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Dewi Persik. Tidak ada hubungan apa-apa. Jadi, tolong
benar-benar saya sangat terganggu sekali. Bener-bener dicari sama netizen. Walau kasih video ini ke Dewi, wih pasti malu banget. Jangan, nanti klarifikasi lagi. Gak usah ada. Kaca mana kaca? Adalah mbak, yang terbaik itu diam, bukan membeberkan aib orang lain. Semakin kamu membongkar aib orang lain, semakin kebongkar aibmu juga. Jangan ditanya netizen kalau nyari jejak digital itu pintar banget. Contohnya Dewi Persik. Atau kita berpikir positif ya. Kalau kita berpikir positif lah, iya teman-teman, mungkin itu cuma acara show yang biasa-biasa aja. Tapi kok itu cowoknya digosipin kayak gitu ya. Kalau acara biasa-biasa aja berarti ada kedekatan dong ya. Tapi si cowok itu digosipin. Makanya hati-hati loh, jangan nyentil-nyentil senggol-senggol Dewi Persik. Saya memang nggak punya jalur dalam, tapi saya punya jalur langit ya. Hati-hati, kena juga kan akhirnya kamu kan. Hati-hati makanya, ya hati-hati. Aku nggak bilang aku baik loh, aku nggak bilang aku orang baik. Takutnya Allah itu nggak suka kalau kamu macem-macemin aku, akhirnya kena ke kamu. Nih bukannya Indian kita kan, jalur langit yang sekarang jadi tersangka gitu kali ya. Enggak. Ini mungkin bicara yang lain ya, next. Jadi ya begitulah, lagi pusing ya di sebelah. Jadi aku inget nyanyinya dia yang gini. Nyanyi gimana itu yang waktu itu? Yang waktu itu nyanyi yang nggak ada napasnya itu loh, yang pakai bukan. Ya nyanyinya gini, nyanyinya gini. Aku selalu salah, aku selalu gitu salah. Dibales sama Dewi Persik, kayaknya ada deh videonya. 2000 tahun kemudian. Ini gak sih nih? Aku selalu salah, aku selalu udah bales salah. Walau udah lah ya, saling meledek ya sesama penyanyi ya, next. Ngetawain yang lain, nyanyi kayaknya nggak pernah salah aja. Kamu nyanyi DP lagu Aso Kamu itu gimana DP? Benerin dulu, jangan cuma ngoreksi punya orang. DP dulu berantemnya sama Jupe mulu, sekarang sama Niki. Ini yang saya tunggu ya. Jadi saya ngikutin aja deh kasusnya ya, antara DP dan Niki nih. Karena apalah Macan vs Harimau lah ya yang terkenal gitu ya. Kenapa mereka berdua disebut Macan dan Harimau teman-teman? Karena punya fans yang sangat-sangat keren gitu mereka berdua. Dewi Persik aibnya mau dibuka sama mantan suaminya yang apalagi nih? Ini berita apa lagi nih? Nggak ada juga yang minta diakuin bahwa gue kenal sama si pedangdut itu, enggak gitu. Cuman pada saat itu 2008 emang kita pernah telepon-teleponan gitu. Kalau masih ini ya nggak lupa ingatan gitu. Yang tahu cuma Tuhan, lu, gue, kru film, dan termasuk bos dari Maxima yang lu bilang itu, Koko Yungka, karena dia Katolik juga. Jadi lu sempat tanya ke dia, kok emang kalau perkawinan Katolik nggak bisa diceraikan ya? Terus Koko Yungka jawab, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dicerai-beraikan oleh manusia. Oke, ini ada masalah apa lagi nih? Nah kan Mbak DP, makanya nggak usah buka aib orang, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Oh jadi awal mulanya karena DP buka-buka aib nih kita gitu. Coba cari jejak digital gua nggak pernah ganjen sama cowoknya, mungkin kayak gitu ya tadi ya, video tadi. Nah terus ternyata ada korbannya nih, yang suaminya mungkin deket sama DP. Mungkin ya, saya nggak ngikutin kasusnya nih. Ini baru tahu nih muncul di FYP. Lanjut lagi, apa lagi nih? Sebenarnya hal ini yang paling gue hindarin dari tahun 2008 ya. Jangan sampai berita ini ke blow up gitu. Tapi karena dia sendiri yang posting foto gue sama anak gue, jadi ya udah, kan katanya butuh klarifikasi. Jadi ya udah, tapi jangan nangis kalau nanti gue klarifikasi secara detail gitu. Karena itu dahsyat banget yang lo lakuin ke keluarga kita gitu ya. Dari perkenalan lo di Cafe Batavia, ngejebak mantan gue yang sampah itu. Oke. Mau dibongkar ya. Sampai yang akhirnya mantan gue bilang, tolong jangan ganggu gue sama keluarga lagi. Terus lo teriak-teriak tantrum karena lo marah. Terus lo ngancem mantan gue. Terus itu gue rekam juga pakai handycam loh. Punya rekamannya. Ternyata DP pernah jadi PLKOR pelakor. Oke, kita lihat deh komentarnya. Prot udah klarifikasi, katanya lakinya Miss Queen, dia cuma jalanin peran. Jadi ingat kasus Yapto Sinaga. Saya belum sampai situ ya, kasusnya saya nggak ngikutin sejauh itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ngikutin ya. You cheating sama cabe-cabe dangdut, wanna tell my friend about you. Emang gitu? Ya dia kayak rumah tangga jadi rusak. Jadinya kayak aku kayak nggak bisa enjoy childhood. Sekarang dari pihak gue gimana rasanya? Terus gimana catch dia?
Ya gue lah. Jadi waktu syuting film horor itu, ya, itu biasanya kalau syuting segala macam itu gue ngantar. Tapi waktu pas syuting horor itu kok udah mulai aneh. Gitu. Terus udah gitu dia udah mulai ngomongin si pedangdut ini. Jadi kita lagi nidurin anak, ya. Anak-anak tuh masih kecil-kecil banget, masih bocah-bocah. SMS masuk nih, zaman dulu. Feeling istri kan udah berasa tuh ya, udah berasa beda nih ya, suami gue beda gitu. Akhirnya gue lihat kok tiba-tiba dari si ini ada kru film yang gue juga, which is gue kenal dia dari sinetron sebelumnya gitu. Dan si kru ini dia lesbian gitu. Dia lesbian. Ya, terus jadi kan nggak mungkin gitu sama dia gitu kan. Tapi feeling gue tahu banget ini bukan si ini gitu. Ini si itu gitu, si pedangdut ini gitu. Oke. Dia di sini nggak nyebut nama ya, teman-teman. Tidak menyebut nama, tapi ini arahnya jelas banget ke arah Dewi Persik, karena di sini kita bisa lihat ada suara parat you, terus si pedangdut ya. Berarti ya siapa lagi arahnya? DP ya, yang lagi viral kan. Oke, jadi DP pernah selingkuh. Oke, ini kayaknya udah lama banget deh, kasusnya 2008 mungkin ya, karena saya gak ngikutin 2008. Teman-teman lanjut lagi. Tadinya aku gak terlalu suka dangdut karena bapak aku selingkuh sama penyanyi dangdut, tapi karena buat aku udah kayak no hard feelings gitu lah, jadi bahan ketawa. Jadi dangdut tuh kayak fun didengerin, terus kayak lucu aja gitu. Kali kita Mirjani sudah memposting ulang. kan diposting ulang kan DP kan, karena aibmu terbongkar kan. Gak mungkin, DP kan wanita terhormat dan suci, gak pernah salah. Gak mungkin ini. Mungkin. Oh, jadi penyanyi dangdut viral yang lama. Perasaan aku viral terus ya tiap tahun. Walah. Jadi aku bingung nih. Soalnya fotonya ada foto saya di tempatnya akun gosip fitnah itu gitu. Makanya kan diluruskan. Kan nggak menyebut nama. Iya, tapi fotonya foto saya di akun gosip itu gitu. Kan nggak menyebut nama. Iya, tapi kan ada orang yang menyebut nama saya, Anda like gitu. Duh. Ya Allah, lucu deh Anda. Oke, di sini Dewi Persik ngerasa tersinggung ya. Mungkin akun ini kali yang dimaksud Dewi Persik ya, akun gosip ini ya. Oh, ada rekaman. Keluarin dong, aku mau denger suaraku, desahanku. Please tolong, keluarkan. Aku mau dengar. Udah, gak ikut-ikut di kasusnya terlalu jauh loh. Aku bingung deh kalau dibilang pansos Mbak ini nggak mau. Tapi membicarakan tahun 2008 yang dimana aku merasa tidak pernah punya komitmen sama ini cowok. Terus Mbak ngomong Batavia itu kebetulan memang tempatnya kami syuting. Tempatnya di situ. Bukan saya ketemu pertama kali sama dia. Memang kami syutingnya di Batavia Cafe. Dan itu memang tempatnya Maxima Picture, terkadang lokasi untuk dijadikan syuting film. Terus mengenai Gundik, sedangkan tahun 2008 aja udah 3 film yang saya keluarkan sebagai pemeran utama. Tiren, Kutunggu Jandamu, dan satu lagi. Nah ini mbaknya ini aku bingung deh. Katanya suaminya KDRT dan sudah sering selingkuh kemana-mana. Mbak ini sebenarnya marah sama saya apa marah sama perempuan-perempuan yang lainnya lagi nih? Kok tiba-tiba saya jadi tumbalnya sih? Saya jadi bingung. Yang mau ini mau itu, saya jadi bingung deh Mbak. Mbak kan dari dulu juga suka marah-marah terus kan? Oke, kita bisa garis bawahi sih teman-teman. Kayaknya intinya sih Dewi Persik nggak ngerasa apa yang diucapkan si Marcel, namanya siapa sih? Si cewek ini itu benar yang dibilangnya. Kita bisa garis bawahi bahwa DP nggak ngerasa ngelakuin itu. Mungkin ya cowoknya emang ganjen saja ke cewek-cewek yang lain ya. Itu pun saya ingetnya dari Ayang Butet. Yang ini si ini yang bintilnya ini yang kan dia memang suka marah-marah. Nah dia ini perempuan katanya suka cemburuan gitu lah. Saya nggak ngerti. Yang dicemburu itu adalah saya yang memang punya adegan dan memang secara profesional saya melakukan pekerjaan saya. Nah terus tiba-tiba dia ngomong marah-marah. Aku nggak ngerti apakah ini perempuan yang pernah marah-marah di lokasi sampai nggak jadi syuting apa callingan apa ini ya. Aku nggak ngerti deh. Soalnya pernah pada waktu itu ada adegan lagi, terus kemudian si pemainnya dalam film saya ini dia nggak bisa syuting karena katanya lagi berantem bla 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 bla. Kita jadi bingung ada apa gitu, sampai akhirnya ditunda lah syutingnya gitu, nungguin si laki-laki ini untuk syuting gitu loh bareng sama aku karena mereka ada masalah rumah tangga. Nah pertanyaannya sebenarnya Mbak ini sudah pernah punya masalah rumah tangga sebelumnya atau gimana nih kok tiba-tiba aku dibawa-bawa nih? Jadi bingung aku. Dibales lagi. Kalau itu bukan Dewi Persik kenapa harus oke dibales lagi? Alah makin seru dramanya. Kalau itu bukan dia,
Kenapa dia juga ngedrop sebanyak detail itu sampai ngesebut nama yang tadinya nggak disebut sama kita. Dia tahu sendiri, nyebut sendiri yang film kru. Itu kan informasi yang cuma tahu yang selingkuh dan film kru sama lo kan. Dan kenapa dia harus over explain? Hah? Kenapa? Oke, kita baca komentarnya deh. Katanya wanita terhormat, katanya nggak pernah ngambil laki orang. Ternyata lah manusia. Ngatain sebelah bapaknya beda-beda, mending beda-beda tapi sah daripada jadi aduh kagak ikutan deh bahasanya kayak gini ya. Saya tidak mau baca komentar-komentar kayak gini ya. Next. Terus siapa juga yang marah gitu? Gue nggak pernah tahu lokasinya di mana, kan udah gue bilang waktu syuting film itu nggak pernah gue ikut gitu. Mungkin kalau gue telepon si kru film yang namanya B itu ya karena namanya si pedangdut itu diganti jadi namanya si B gitu, biar gue nggak curiga gitu sama mantan gue. Lagian kalau emang misalnya dulu ya masih suami istri, normal nggak sih kalau misalnya istrinya itu cemburu sama suaminya ketemu gitu, suaminya tuh SMS mesra-mesraan sama si penyanyi dangdut itu gitu, walaupun namanya diganti jadi nama si kru film yang namanya B yang disebutin itu gitu, biar gue nggak tahu gitu. Normal kan kalau misalnya marah pakai daddy mami, dia pakai belajar bahasa Jerman juga si pedangdut itu gitu. Ini kan sebenarnya intinya kita nggak ada mau nyakitin siapa-siapa. Ada orang banyak nanya kenapa si Buldut suka dangdut gitu. Nah terus ya dia jawab dengan polosnya gitu. Dengan polosnya itu jawab apa? Gue cuma bilang gini, kayak ya dulu nggak suka dangdut karena bapak selingkuh sama penyanyi dangdut. Nah penyanyi dangdut kan banyak kan, bukan cuma satu gitu. Bukan cuma dia aja. Pansos ya Bu? Kalau mau pansos dari 2008 nggak sih? Dan kalau mau pansos sama cewek baik-baik nggak sih? Buldut senggol gayanya Dewi Persik kayak orang menggigil. Pansos ini mah sampah semua, pengen jadi artis, pengen diundang di acara brownies dan pagi-pagi ambiar. Mereka nggak harus jadi artis dan dipanggil TV, mereka dah banyak duit. Iya sih kalau dari tempatnya, tapi mungkin mereka ya di sini kayaknya masih dendam sih ya atas kasus yang udah lama. Karena kita tahu ya tahun 2008 teman-teman, kalau Anda tidak punya nama kayak artis contohnya, Anda tidak mungkin bisa speak up ya sama wartawan gitu kan gak mungkin. Nah sekarang ada namanya aplikasi TikTok, jadi gampang banget viralnya. Kebenaran DP lagi viral dan ngakunya seperti tadi. Coba cari jejak digital, saya tidak pernah dekat sama cowok lain. Kebenaran muncul di FYP sih mbak tadi. Siapa sih namanya guys? Bentar ya, saya penasaran banget serius namanya. Michelle ya, namanya Michelle guys ya. Wow, ternyata dia TikTokers ya. Ya itu kayak gimana tanggapan kalian? Ini makin bleber kemana-mana ya. Saya juga nggak expect bakal konten sepanjang ini. Maksudnya kasusnya bakal selebar ini. Udah guys, kita lihat nanti kelanjutannya kayak gimana. Apa respon Dewi Persik lagi? Tapi Dewi Persik di sini menggarisbawahi itu bukan dia nggak ngelakuin kayak gitu. Sedangkan si Michelle ini yakin adalah Dewi Persik. Gimana tanggapan kalian? Dari awalnya single-single di kita jadi dibongkar aibnya. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Jangan dilupakan check out dan klik tombol subscribe di sini ya. Sini. Nah, tombol subscribe di sini yang ada profilnya nanti. Bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.